Izin mengingatkan untuk Selamat petang, saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. ya oke. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan kita ya, karena itu banyak sekali ketertinggalan Vicon yang harus dikejar. Oke, saudara-saudara, mata kuliah kita ini adalah bisnis big data. Ya, jadi mata kuliah ini mata kuliah terkait dengan teknologi informasi ya yang disematkan ke dalam mata prodi manajemen ya. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara ya, kita bisa belajar dari kasus yang ada saat ini ya. Kenapa? Ya, jadi pertanyaan pertama kalau kita melihat teknologi informasi diperlukan dalam diperlukan di dalam bisnis ya, itu tidak hanya tidak terkait dengan masalah utilitas ya, utilitas atau operasional, tidak ya. Teknologi informasi gitu kan memang sudah menjadi kebutuhan untuk digunakan ya. Tapi mata kuliah kita ini tidak hanya semata-mata menggunakan kan, malah gitu kan mendaya gunakan ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi ya, tidak hanya menggunakan teknologi informasi ya, tapi juga mendaya gunakan ya, mendaya gunakan sebagai ya kan salah satu keahlian atau kemampuan untuk bisnis ya. Sehingga muncullah mata kuliah Big Data ini ya. Oke, kembali ke pembicaraan awal, kita bisa belajar dari permasalahan yang ada di depan mata kita saat ini ya. Tahun ini saudara-saudara kita mendengar gitu kan banyak sekali perusahaan yang mengalami penutupan ya. Penutupan itu ya salah satunya ya ada berbagai macam faktor ya. Tapi yang sangat itu membuat kita prihatin adalah perusahaan yang sudah lama ya, lama besar gitu kan tiba-tiba kolaps ya, tiba-tiba kolaps gitu kan. Kemudian berbagai macam pandangan muncul gitu kan. Pak, perusahaan ini kalah bersaing. Pak, perusahaan ini kalah dengan invasi produk-produk dari negara lain yang lebih murah. Pak, ya akhirnya kalah semua. Jadi semua penilaiannya adalah pesimisme semuanya, ya. Pesimisme dan juga katakanlah eh, tidak ada nuansa yang positif gitu kan, yang itu menunjukkan bahwa perusahaan itu berkembang ya dengan mindset yang ada di era sekarang ini. Seperti kita ketahui saudara-saudara, teknologi informasi sekarang ini mendorong ya, mendorong setiap perusahaan untuk melakukan yang namanya digital transformation ya, melakukan perubahan atau itu revolusi cara digital. Kalau perusahaan atau lembaga tidak melakukan revolusi ini, maka dia tidak melakukan yang namanya change management, ya, tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, perusahaan-perusahaan yang kita lihat tadi itu cenderung kolaps, ya kan, ini tidak tersentuh ke dalam digital transformation, ya. Digital transformation ini sudah menjadi wajib, ya, bagi setiap perusahaan dengan untuk berkembang. Kalau dia tidak mampu melakukan transformasi atau perubahan digital gitu ya, maka dia akan bisa tenggelam di dalam zaman ya. Nah, sebagai contoh adalah perusahaan-perusahaan yang dulu ya di era kolonial ya. Perusahaan-perusahaan di era kolonial itu gitu kan, itu peninggalan Belanda kan, itu Anda pernah lihat ya di pinggir-pinggir jalan di Jawa ini gitu kan, perusahaan penggilingan tebu. Perusahaan tebu ini, gula tebu ini dulu menjadi pusat perekonomian ya dari pemerintah kolonial ya. Perusahaan ini peninggalan Belanda gitu kan, ekspor tebu ya, ekspor tebu ke Eropa. Dulu berjaya sampai di eranya Pak Soekarno, Pak Harto kan itu masih bisa betul berproduksi, bisa berkembang. Tapi banyak sekali yang tutup ya. Kalau ditanya orang-orang di sekitar situ gitu kan, kenapa ini kok tutup Pak ya? Itu pasti jawabannya adalah Pak ini karena kuno Pak, alat-alatnya udah kuno, peninggalan Belanda gitu kan. Bahkan giling tebunya itu harus pakai kebu, ditarik gitu itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini satu contoh saudara-saudara gitu kan. Suatu entitas bisnis yang gagal melakukan perubahan di zaman itu ya. Di zaman itu mungkin belum ada digitalisasi, belum ada teknologi informasi. Tapi karena perusahaan ini gitu kan tidak mampu ya menangkap perubahan zaman, sehingga dia tidak mampu beradaptasi. Dikiranya gitu kan orang itu
aman-aman aja, butuh gula, pasar gula aman, ini aman gitu kan. Padahal kan gula itu siapa yang nggak butuh setiap hari, ya. Semua orang di seluruh dunia itu pasti ya membutuhkan yang namanya gula ini ya untuk berbagai macam keperluan. Jadi pasarnya selalu ada, nggak mungkin nggak ada kan gitu. Tapi kenapa kok malah kolaps perusahaan-perusahaan gula ini di Indonesia ini? Ya itu salah satunya adalah kegagalan melakukan perubahan. Ya sesuai dengan tuntutan pada zaman itu, ya. Kalau zaman itu misalkan dituntut mekanisasi atau modernisasi teknologi, ya berarti pada saat itu zaman itu gitu kan perusahaan itu gagal melakukan perubahan modernisasi dengan teknologi yang ada. Nah, ya apalagi ngikuti zaman sekarang sudah ke arah sudah wajib melakukan digital transformation, ya transformasi bisnis secara digital. Nah, salah satu daripada itu transformasi itu, salah satu beberapa aspek itu adalah perusahaan sekarang ini gitu kan memiliki value aset yang tidak tampak. Jadi perusahaan itu saudara-saudara gitu kan dilihat megahnya, dilihat produknya, ya tidak dilihat dari fisiknya. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini yang berskala global gitu kan bahkan tidak kelihatan asetnya. Kenapa? Karena asetnya semua digital. Ya, perusahaan stock exchange, ya perusahaan stock dia cuma berkantor di dalam apa itu kantor yang tidak terlalu besar gitu kan di daerah pusat bisnis suatu negara, tapi dia memiliki aset saham yang tidak terhingga. Nah itu kan berarti tidak kelihatan, ya dia intangible asset, betul nggak? Halo. Nah itu salah Betul, satu Pak. contoh, bahwa ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan atau bisnis zaman sekarang ini saudara-saudara bahkan cenderung tidak tampak secara kasat mata, intangible. Tapi asetnya di mana-mana, ya. Pak perusahaan ini Pak miliknya perusahaan ini, ya kan? Perusahaan ini kantornya di mana? Di headquarter. Headquarter di mana? Nggak ada pabrik di sana. Pabriknya di negara-negara lain. Pabrik negara-negara lain gitu kan, asetnya di negara-negara lain gitu kan. Kemudian kapitalisasi asetnya itu sangat besar sekali. Jadi tidak kelihatan. Nah, berarti apa saudara-saudara? Ya, aset perusahaan sekarang ini gitu kan cenderung intangible, tidak terlihat. Nah, salah satu daripada bentuk aset yang tidak terlihat dari suatu perusahaan sekarang adalah nilai daripada digitalisasinya, datanya, data dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu tidak mampu menunjukkan aset ini, saudara-saudara, maka dia pasti akan ketinggalan zaman. Ya, sebagai contoh perusahaan-perusahaan yang sudah kita lihat ini di depan mata gitu kan, yang kemarin ya, yang ramai kemarin untuk perusahaan-perusahaan yang kolaps tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah gagal berkompetisi, ya, tidak dipersiapkan ya kan untuk perubahan yang diminta sesuai dengan zaman sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tadi itu ya pastilah ya pasti kalah bersaing gitu kan, tidak kompetitif gitu kan. Kemudian terjebak ke dalam satu kredit yang sulit gitu ya. Kemudian juga tidak melakukan perubahan ya change management gitu ya di dalam ilmu bisnis ya. Kemudian tidak mampu melakukan restrukturisasi gitu kan ya. Akhirnya ya sudah akhirnya begitu ditanya orang gitu kan, kenapa ini Pak tutup Pak di tetangga sekitar sana ya, yang pernah saya apa itu, ya ini karena anu Pak, karena kalah bersaing. Loh, kenapa kalah bersaing? Karena produk ini kalah bersaing dengan produk Cina lebih murah. Nah sudah akhirnya menyalahkan pasar. Perusahaan kalau kalah bersaing menyalahkan pasar berarti dia ada masalah ini ya. Ya sudah tahu kalau kita itu dalam bisnis pasti bersaing. Nggak ada bisnis itu yang tidak persaingan. Ya, justru kalau tidak ada persaingan itu tidak sehat. Kalau ada persaingan, bisnis itu jadi sehat. Ya, sebagai contoh tukang gorengan. Ya, tukang gorengan di pinggir jalan itu Anda lihat. Tukang gorengan pinggir jalan itu kan ya dia mangkal pada suatu tempat ya produknya dibikin dibikin punya keunggulan rasanya ya. Kemudian walaupun tukang gorengan ya, dia mangkal di satu daerah gitu kan. Kemudian dia itu bisa berjualan setiap hari gitu kan dan laku terus. Berarti apa ini? Ini dia sadar bahwa dia bersaing. Hanya untuk jual gorengan aja bersaing. Ya apalagi jual produk yang katakanlah berorientasi kepada global market ya atau global itu trading seperti itu. Nah ini saudara-saudara pentingnya ya kan bahwa di dalam itu era sekarang ini gitu kan bahwa aset dari suatu bisnis itu cenderung tidak kelihatan.
Ya. Nah, salah satunya adalah aset digital. Nah, kalau perusahaan itu punya aset digital, ya Pak, apakah uang digital? Itu tidak selalu itu ya. Aset digital ini adalah big data di dalam perusahaan tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi aset digital ini ya kan big data dalam perusahaan. Atau juga dia juga menjual big data ini. Nah, gitu ya. Lalu saudara, halo, halo, Halo Pak, iya. Nah, strateginya berarti apa gunanya big data bisnis ini kan? Nomor satu adalah strategi, ya. Dari big data ini nanti tujuannya adalah mendapatkan strategi. Strategi itu apa? Strategi itu adalah cara, metode. Untuk apa? Mengembangkan perusahaan. Apa yang dikembangkan? Asetnya. Perusahaan itu tidak mencari keuntungan, ya tidak semata mencari, tapi mengembangkan aset. Apa yang dikembangkan? Pasarnya dikembangkan. Kalau perusahaan itu mampu mengembangkan produknya, mengembangkan pasarnya, otomatis dapat keuntungan. Jadi salah satu mindset dalam perusahaan bisnis itu adalah tidak mencari keuntungan yang bersifat pendek ya, pendek, tapi dia investasi besar-besaran di sini gitu kan untuk membangun membangun market, membangun pasar. Kalau perusahaan itu mampu membangun market atau pasar, otomatis keuntungan dapat ya. Jadi mindsetnya perusahaan itu kan berbeda dengan itu mindset perusahaan yang itu perusahaan yang tidak berorientasi kepada ini ya, pengembangan aset gitu ya. Jadi pasar yang berhasil dibangun itu adalah kekayaan yang tidak terlihat. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau diukur gitu kan, mau dibeli, mau diinvestasi, pasti dia akan tanya gitu kan. Selama ini marketmu bagaimana? Wah, repot ini. Market itu berbeda dengan sales volume, ya, berbeda dengan volume penjualan. Berbeda. Market itu adalah di situ ada apa itu daya beli masyarakat, ya, ada katakanlah apa itu ekspektasi dari masyarakat, gitu kan, ada proyeksi daripada barang itu akan laku terus ya di dalam masyarakat, di dalam pasar, gitu kan. Jadi market itu saudara-saudara sangat penting karena market itu harus kita jaga. Nah, jadi inilah salah satu contoh aset yang tidak kelihatan dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu dinilai asetnya bukan karena zaman sekarang ini bukan karena fisiknya, tapi karena data-data yang itu menunjukkan potensi sustainability daripada perusahaan atau bisnis. Kalau semakin banyak yang bisa kita hadirkan, ya, data-data yang menunjukkan mendukung sustainability atau keberlangsungan dari perusahaan, maka perusahaan itu semakin kaya, ya, semakin kaya. Contoh, ya, apa? Ada bisa bantu saya ngasih contoh? Halo? Halo Pak, Ya, contohnya Pak. ya, contohnya apa kira-kira? Aset yang tidak kelihatan, gitu kan? Dari suatu perusahaan, tadi ya saya katakan tadi, Pak, perusahaan ini punya apa itu market sekian, menguasai market sekian, bahkan juga bisa berkembang marketnya sekian. Itu kan tidak kelihatan. Nah, apa contohnya dalam kasus ini? Halo, halo. Izin memberikan contoh satu Pak. Ya, silakan, silakan. Sebutkan namanya. Terkait. Nama saya Riki Nugroho Pak. Ya, Riki. Mas Riki ya bagus. Ya, Ya, saya melihat big data ini contohnya yaitu eh, produk itu Tomorrow Coffee Pak. Ketika kita melihat Tomorrow Coffee itu buka di mana-mana, terus kemudian kita diminta untuk download aplikasinya. Setelah itu, apalagi aplikasi yang sudah terafiliasi dengan produk-produk dari handphone yang Vivo, Oppo gitu, kadang dia otomatis masuk gitu, Pak. Nah, itu salah ah, satu pemanfaatan perusahaan ya, yang sudah menggunakan big data gitu, Pak. Itu betul sekali. pandangan saya, Pak. Terima kasih. Betul, betul. Berarti di situ kan ada ukuran market, betul kan? Jadi ini contoh gitu kan, startup tadi ya. Anda sudah Riki menyebutkan ada startup Tomorrow Coffee, betul kan ya? Betul, sudah Riki. Iya, Pak. Nah, berarti dia punya data market tentang proyeksi daripada
pengembangan market yang dimiliki oleh startup ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu merupakan aset yang tidak kelihatan. Ya. Aset yang tidak kelihatan gitu kan, yang itu gitu kan. Padahal headquarter daripada startup ini mungkin ya rumah kali gitu ya, atau kantor kecil gitu ya. Tapi aset yang tidak kelihatan ini saudara-saudara itu adalah market. Market itu apa berarti kan? Ya, jadi kondisi yang mampu gitu kan, produk dari suatu perusahaan itu diterima juga bahkan dibeli, ya, dibeli oleh pasar seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, akhirnya apa? Ini yang sangat mahal, ya. Perusahaan di era sekarang ini gitu kan tidak hanya menunjukkan volume sales penjualan gitu kan, tapi adalah market, ya, pasar. Nah, contoh di depan mata kita saat ini adalah mobil listrik, ya. Mobil listrik ini saudara-saudara, kita nggak nyangka gitu ya. Orang kalau bicara mobil, motor, ya, bahkan juga pompa air di rumah kita, itu kan merek Jepang semuanya. Betul? Halo, kan? Sekarang saudara-saudara, ya kan, mobil listrik ini gitu kan sudah nggak bisa kita kenali, ya. Ada mobil listrik mereknya ini A, B, C, D, X, Y, Z gitu kan kita udah nggak tahu, ya, itu nggak sudah nama mobil sekarang ini tidak identik dengan suatu negara, tapi gitu kan identik dengan yang namanya inovasi. Nah, kenapa mereka mau bisa menjual produk ini di negara kita gitu kan? Karena adanya analisis big data. Mengenai apa big datanya? Mengenai market. Bahwa ada konsumen, bahkan juga besar, konsumen Indonesia ini gitu kan sudah mulai sadar menggunakan energi listrik. Nah, berapa yang mereka pasarkan di Indonesia ini gitu kan? Ya, mereka tidak langsung bawa dari Cina gitu kan, 1 juta mobil gitu kan, seperti Jepang kan, masarkan produk Indonesia. Tidak. Tapi ya, gitu kan. Ada strategi memasarkan produknya. Nah, strategi memasarkan produk ini saudara-saudara rely on the big data. Ya, rely pada analisis big data. Ya. Tidak bisa gitu kan. Itu prinsip daripada bisnis itu gitu kan. Itu adalah berlayar di dalam lautan tidak pasti. Itu pasti akan rugi karena perusahaan itu kan investasi dari banyak pihak. Kalau dia gitu kan memasarkan produk tanpa adanya suatu studi, ya studi big data, ya, analisis, bahkan juga strategi, produk ini nggak akan diterima oleh masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi suatu contoh tadi kan disebutkan teman Anda Mas Riki gitu kan betul. Ya ada startup ya, dia bisa mengembangkan produknya, mengembangkan pasarnya. Nah, itu contoh ya aset big data. Ya, atau aset betul marketing gitu ya. Yang itu sekarang ini harus ditunjukkan sebagai kekuatan perusahaan. Jadi kalau perusahaan era sekarang ini sudah tidak punya ya portofolio ya kekuatan aset intangible, itu perusahaan itu tidak prospektif, tidak dianggap prospektif. Ya tadi contohnya gitu kan perusahaan gula peninggalan Belanda itu gitu ya. Itu kan ngeman gitu kan. Sampai dari zaman Belanda sampai zaman sekarang pasar gula itu selalu ada kan? Saudara-saudara. Halo. Halo. Iya, Halo. Pak. Ya, betul kan? Selalu Iya, ada. Pak. Nggak mungkin orang nggak butuh gula, gitu ya. Kenapa? Ini gula Pak yang pasarnya ada, perusahaannya malah kolaps. Ya, wah itu karena Pak, alat-alatnya itu kuno Pak, alat-alat peninggalan Belanda Pak. Itu alat itu kalau mau dihidupkan kan itu harus nyetel wayang gitu kan, semalam suntuk gitu kan, agar penunggu makhluk halusnya itu bisa bekerja. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang ada di masyarakat kita. Saya tidak menganggap itu baik atau buruknya. Tapi berarti ada mindset yang perusahaan ini tidak catch up, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi zaman itu gitu kan, udah tahu kalau ini peninggalan Belanda gitu kan, berhadapan dengan pasar global gitu kan, yang pasarnya itu besar, ya, berarti harus melakukan perubahan. Mulai dari modernisasi, mekanisasi, ya, teknologinya yang diperbarui, ya, sehingga kemudian penataan struktur birokrasi, organisasi, gitu kan, efisiensi, gitu kan. Jadi kemudian juga pola hubungan dengan masyarakat petani tebu, gitu kan, sehingga itu terjadi itu siklus supply engine yang berjalan dengan benar, sehingga perusahaan ini kalau sudah melakukan perubahan-perubahan tadi itu, gitu kan, sehingga bisa sustainable.
Ya, karena apa? Karena marketnya jelas ada. Tidak mungkin ke orang nggak butuh gula dari zaman Belanda sampai zaman sekarang ini. Ya, jadi sangat sangat prihatin gitu kan. Di Jawa ini gitu kan, saya kemarin kebetulan Lebaran gitu kan, saya betul melihat-lihat ya di sekitar betul daerah saya kan itu memang kolaps kan. Sehingga akhirnya pabrik-pabrik gula yang besar-besar itu kan akhirnya jadi museum. Ya, jadi museum kan hanya bayar karcis 5.000 kan ngeman ya. Nyaman sekali. Jadi saudara-saudara gitu kan, aset terbesar perusahaan zaman sekarang ini adalah cenderung intangible, tidak terlihat. Nah, tidak terlihat ini apa? Ya kan? Yang tidak terlihat adalah dengan digital tadi. Apa bentuknya big data? Nah, apa bentuknya big data ini? Macam-macam, ya. Yang menunjukkan portofolio kekuatan daripada prospektif pengembangan perusahaan bisnis yang bersifat sustainable. Nah, begitu saudara paham ya saudara ya? Halo, halo. Siap, Pak. Halo. Ya, jadi mindset perusahaan sekarang adalah untuk mengembangkan aset yang tidak tampak. Yang aset tampak ya tetap dikembangkan ya. Bahwa perusahaan itu punya unit produksi ya, punya unit katakanlah layanan itu tetap ya itu aset-aset yang tangible ya, yang kelihatan ya. Tapi gitu kan, itu tidak cukup di era sekarang dikembangkan ke aset-aset yang tidak kelihatan ya. Yang itu adalah mostly semuanya bersifat digital gitu kan. Yang itu merupakan hasil daripada analisis ya. Analisis gitu kan perusahaan ini bisa sukses bersaing di era kompetisi secara global. Nah, seperti itu ya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang berhasil menerapkan konsep transformasi digital ini saudara-saudara, yang salah satunya aspeknya adalah big data gitu kan. Ini bisa survive, bahkan juga bisa berkembang dengan cepat. Ini bisa kita lihat ya fenomena-fenomena startup itu. Startup itu ya kan kalau Anda lihat saudara-saudara gitu kan. Startup itu satu contoh ya bisnis yang berbasis kepada transformasi digital ya. Dia menganalisa menganalisa data-data gitu kan. Oh berarti ini ada pasarnya. Ya pasar mengenai mohon maaf misalkan toko online. Ya toko online ini ada pasarnya. Ya, butuh hub, butuh satu konsep platform. Mau dianalisa macam-macam. Oh, kalau gitu ini kita bisa kita perjualbelikan. Nah, akhirnya kan menjamur startup ini baru berusia setahun 2 tahun gitu kan langsung meledak. Ya, kenapa? Karena dia berhasil menerapkan konsep analisis big data. Ya, yang itu menjadi salah satu contoh gitu kan kekuatan daripada pengembangan bisnis di era sekarang ini. Apalagi perusahaan yang sudah puluhan tahun sejak zaman dulu. Ya, yang perusahaan baru setahun 2 tahun aja menggunakan konsep transformasi digital itu berhasil, tapi juga banyak yang gagal ya. Berhasil juga ada yang gagal juga ya. Nah itu karena masalah struggling ya, bisnis struggling ya. Nah zaman-zaman sekarang ini gitu kan berarti yang halo, mohon maaf yang suaranya masuk coba di-mute dulu. Nah berarti di era sekarang ini saudara-saudara, perusahaan-perusahaan yang sudah konvensional ini sudah harus mulai merubah polanya, ya, merubah masa depannya. Dari mana? Dari sekarang ini. Dengan cara bagaimana? Dengan menumbuhkan awareness, ya kesadaran. Jadi perusahaan-perusahaan yang Anda tempati sekarang ini sudah harus mulai tumbuh kesadarannya, awareness-nya bahwa aset perusahaan sekarang ini gitu kan sudah tidak lagi kelihatan, tapi tidak ternilai. Karena disitulah portofolio itu muncul. Ya, salah satunya tadi saya sebutkan adalah contoh aja gitu kan, market. Ya, bagaimana produk ini ya, atau layanan perusahaan ini gitu kan, itu tetap berada pada market yang terus meningkat. Sehingga itu prospektif dan itu sustainable. Ya, tidak bisa di era sekarang ini gitu kan, perusahaan Anda gitu ditanya gitu kan, bagaimana pengembangan market yang akan datang. Karena market ini kan berkaitan dengan volume, sales volume, turun lagi menjadi marketing, turun lagi menjadi production, turun lagi menjadi supply engine, turun lagi menjadi ya, manajer pengelolaan. Ya, jadi satu aja gitu kan, market. Ya kan? Itu datanya turun ke bawah kan, sudah sangat banyak sekali. Nah inilah saudara-saudara pentingnya big data hadir di sini ya untuk membuat satu rumusan, satu konsep yang diterapkan dalam perusahaan gitu kan, agar kita bisa mengetahui kekuatan
kekuatan internal ya berhadapan dengan kompetisi yang sudah nggak karu-karuan ya. Apalagi zaman sekarang ini gitu kan, kompetisi itu sudah menggila siapa saja ya. Zaman dulu orang nggak menyangka mobil listrik itu nggak akan bisa bersaing dengan mobil berbasis ICE ya, berbasis teknologi ICE ya, internal combustion engine ya. Zaman dulu tuh orang-orang perusahaan teknologi mobil ya menggunakan ICE ini gitu, udah berjaya. Ya begitu listrik masuk, dia mulai ketar-ketir. Waduh, waduh gimana ini ya. Karena gimana ini gitu kan menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak siap dengan apa? Dengan perubahan daripada zaman yang menuntut adanya digitalisasi, ya, transformasi digital. Ya salah satunya adalah peningkatan value product dengan digital, ya. Itu salah satu contoh aja, salah satu contoh gitu kan, peningkatan kualitas produk ya dengan sentuhan digital, ya. Sekarang ini saudara-saudara ya kan, kalau kita lihat gitu kan, hanya untuk motor aja gitu kan, itu sekarang sudah ada aplikasinya, gitu kan, sudah ada gitu kan softwarenya, ya. Nah, ini kalau tidak disadari pada zaman 20 tahun yang lalu, bahkan sekarang, kalau nggak ngikuti bisa kolaps. Seperti kasusnya perusahaan Sritek ya yang kita lihat di depan mata itu. Ya kan kasihan ya. Kasihan di situ wah banyak orang menggantungkan nasibnya gitu kan. Kolaps itu kan ya. Ya banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi salah satunya kan bisa kita reasoning, bisa kita pahami kan adanya suatu proses yang dilewati ya ini ya tidak mampu berubah atau beradaptasi dengan perubahan zaman ya dengan cara apa? Dengan change management. Dengan cara apa? Dengan digital transformation. Nah, bagaimana? Nah, itu sudah ya kan. Itu akan menjadi tantangan kita di zaman era sekarang ini ya. Jadi, goal daripada mata kuliah bisnis big data ini saudara-saudara adalah mampu membuat strategi. Strategi yang seperti apa? Yang cerdas, smart ya. Strateginya cerdas. Ya. Nah, cerdas ini saudara-saudara ya kan, itu ya kan orang dikatakan cerdas itu adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Nah, perusahaan yang cerdas berarti apa? Mampu gitu kan, dia mengembangkan pasarnya. Nah, gitu ya. Kalau definisi cerdas itu kan berarti secara umum ya, secara umum bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Itu adalah mampu solving problem. Ya, itu definisi yang bisa diterima oleh semua kalangan di dunia. Ya, cerdas itu bukan gelar ya, bukan gelar, bukan ijazah gitu kan. Ya, tapi adalah kemampuan solving the problem. Ya, nah, kalau untuk perusahaan, berarti apa? Cerdas ini. Ya mampu mengembangkan perusahaannya, menguasai pasar. Semakin pasarnya semakin berkembang, semakin terus gitu kan, semakin bisa berkompetisi. Ya. Nah, gitu ya. Sebagai contoh sekarang adalah itu yang buat ketar-ketir adalah Google. Ya, Google berhadapan dengan AI, artificial intelligence. Google ini saudara, zaman dulu tahun 99 ya, pertama kali muncul ya. Google berhadapan dengan search engine namanya Yahoo ya. Anda masih sempat itu menikmati Yahoo? Halo? Masih, Pak. Masih ya? Oh, Masih, Pak. ada yang umur berapa ini generasi yang kuliah saat ini? Ada yang 90-an ya? 96, Pak. 96? Oh, iya iya iya. Ya berarti ya masih tahu ya perkembangan zaman itu ya. Internet pada zaman itu ya. Oke ya. Kalau zaman dulu kan chatnya menggunakan MIRC ya. Ada yang Anda juga menggunakan itu MIRC, ya kan? Zaman itu sosial medianya masih sosial media yang jadul ya, Napster gitu kan, kirim lagu, minta lagu gitu ya. Oke, nah Yahoo ya begitu tuh muncul sebagai search engine, semua orang itu menganggap powerful ya. Yahoo itu gitu kan search engine gitu kan, yang itu itu informatif sekali ya informatif sekali gitu kan semua orang kalau menggunakan internet itu pasti buka Yahoo ya apa yang terjadi saudara-saudara akhirnya kalah dengan Google ya itu ya perusahaan yang bergerak di bidang digital itu aja gitu kan bisa kolaps gitu kan karena apa ya salah satunya adalah tidak melakukan inovasi Google gitu kan yang pada saat itu hadir gitu kan hadir dia cuma itu halaman hitam putih ya Google itu waktu tampil zaman dulu gitu kan ya seperti sampai sekarang segini gitu kan ya, relatif nggak ada informasinya apapun
ya. Memang dia mengkhususkan diri sebagai search engine gitu kan yang sangat akurat dan presisi. Sehingga pada zaman itu gitu kan saya ditawari Google, coba aja buka Google. Nah, Google, saya waktu itu bertanya, apa keunggulan Google ini? Kok dari tampilannya cuma putih gitu kan, hanya satu kolom gitu kan. Beda dengan Yahoo. Ya, ada pernah gunakan Yahoo ya? Tadi yang tadi bilang, halo. Kenapa? Nah, itu kan tampilan depannya seperti apa? Kalau Anda buka Yahoo zaman dulu itu. Halo. Ada yang masih ingat? Halo. Itu kan tampilan depannya kan ramai sekali. Betul nggak? Ya. Ya Semua Pak, banyak semua beritanya Pak. beritanya, Pak. Hah? Ya, Banyak gimana? beritanya di Banyak halaman beritanya awalnya di Pak. halaman awalnya, Pak. Banyak beritanya, ya. Beritanya sudah muncul di depan kita semua itu, ya. Berita ini, berita nasional, internasional, berita regional itu tampil semua di halaman depannya Yahoo, ya. Tapi kalah sama Google, ya kan? Di dalam perjalanannya gitu kan. Kenapa? Karena masalah inovasi. Inovasinya apa gitu kan? Ternyata Google ini gitu kan merupakan search engine gitu kan yang lebih presisi dibandingkan dengan Yahoo. Jadi hanya karena masalah inovasi aja gitu kan, masalah konsep akurasi dan presisi di dalam menghadirkan informasi, ini aja bisa menggulung suatu entitas perusahaan yang sangat besar sekali. Sehingga orang tidak menyangka zaman itu gitu kan bahwa ternyata gitu kan persaingan gitu kan kompetisi itu ya kan sampai gitu kan di level perusahaan digital juga. Nah, gitu ya. Belum lagi contoh persaingan antara Apple dengan Microsoft ya. Kedua, ini saingan ya. Kalau Anda pernah lihat filmnya kan Silicon Valley ya antara sejarahnya Bill Gates ya dengan Steve Jobs gitu kan. Dua-duanya ini merupakan mahasiswa ya. Bill Gates gitu kan punya biasa dapat proyek gitu kan karena dia mahasiswa butuh uang gitu kan. eh, bikin-bikin software gitu kan ke perusahaan-perusahaan sekitar Amerika sana ya dia mikir gitu kan ini kan piranti-piranti elektronik ini digital ini gitu kan perlu dibuat operating system kenapa ini kok berserakan gini ya printer sendiri ya IBM itu bikin printer sendiri kalkulator sendiri ini sendiri aplikasi perkantoran itu sendiri mesin ketik sendiri kenapa ini nggak jadikan satu aja nah akhirnya dibuatlah konsep operating system oleh Bill Gates tadi itu yang konsep operating system itu dia sadar Bill Gates sadar kalau saya buat operating system otomatis harus buat hardware-nya juga ini beresiko kalau saya buat hardware itu jauh lebih mahal daripada bikin operating system-nya sehingga dia bikin konsep gitu kan operating system yang multi platform itulah Windows itu berbeda dengan Apple kalau Apple itu gitu kan kita membuat operating system tapi juga pembuat hardware-nya juga. Nah, ya, keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain ya. Kelebihan ya, kalau itu Windows kita tahu lah ya, Windows itu bisa diinstal di hardware mana saja nggak ada masalah. Tapi risikonya ya dibaca, gitu ya, dibaca. Steve Jobs Apple gitu kan bikin konsep gitu kan operating system yang tidak bisa dibaca. Karena apa? Tertanam langsung ke dalam device-nya. Itu jauh lebih powerful juga. Ya ini dua-dua ini masih berjalan nih ya tapi kalau dari sisi marketnya gitu kan ya marketnya ya tentu gitu kan yang open open platform itu jauh lebih menguasai pasar ya kenapa karena fleksibel ya menggunakan microprocessor apapun juga bisa ya menggunakan device apapun juga bisa nggak ada masalah kalau device-nya bermasalah gitu kan nah, ada alternatif yang lain tapi kalau Apple saudara itu tidak bisa ya operating system ya sekaligus juga hardware-nya juga ini ya ini salah satu contoh gitu kan itu eh, persaingan gitu kan yang itu saya katakan gitu kan menggunakan strategi ya nah balik lagi ke dalam bahasan kita dalam itu pendahuluan ini sudah nah strategi yang mau kita rancang ini harus cerdas smart ya smart itu berarti saudara-saudara butuh yang namanya data ya tidak bisa kita cerdas ya tanpa adanya analisis dari data.
Apa? yang menjadi informasi, dari data itu menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi suatu rumusan, kebijakan atau strategi. Nah, inilah gunanya mata kuliah ini. Ya, jadi mata kuliah ini adalah ya, mengolah data, data itu dianalisis, diolah gitu kan menjadi informasi. Informasi dianalisa menjadi knowledge, pengetahuan. Pengetahuan menjadi kebijakan. Kebijakan menjadi strategi. Nah, inilah ya rumusan cerdasnya itu seperti ini ya. Data, informasi, pengetahuan, strategi. Nah, gitu ya. Lalu saudara-saudara, Ya, nah, Pak. untuk bisa melakukan itu saudara-saudara, berarti kita butuh yang namanya metode. Ya, butuh metode. Metodenya adalah matriks ya. Matriks cara kita ngukur. Nah, gitu ya. Jadi inilah tantangan kita di era zaman sekarang ini, saudara-saudara kan. Semua perusahaan-perusahaan ini gitu kan, kalau mau betul meningkatkan pengembangannya gitu kan, mau nggak mau harus melakukan ini, ya, supaya dia punya portofolio kekuatan aset yang tidak terlihat gitu kan, adalah kekuatan big datanya. Ya, walaupun itu perusahaan kecil, startup, tadi sebutkan teman Anda kopi, ya perusahaan kopi ini di mana-mana Pak, ya ada kopi A, B, C dan D gitu kan, menjamur di mana-mana gitu kan. Ternyata ini adalah yang membuat perusahaan ini, ya kan, itu bisa eh, berkembang di era sekarang ini adalah karena dia punya kekuatan big data, ya. Dia punya proyeksi pasar, dia punya proyeksi volume penjualan, dia punya proyeksi semua. Apakah itu angan-angan? Oh tidak, ya. Ini adalah berbasis kepada analisis, ya, berbasis pada analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau perusahaan itu mau diinvestasi, yang buka portofolio ini portofolio saya. Nah, gitu kan. Oh, prospektif, sustainable ini. Sustainable sehingga nanti kalau dibeli, diinvestasi gitu kan, ya perusahaan ini nggak akan kolaps, ya. Kemudian juga perusahaan ini mampu bersaing di era kompetisi yang nggak karu-karuan seperti ini, ya. Oke, silakan ada pertanyaan saudara-saudara. Halo, halo. Ya, halo, silakan. Ya, halo, silakan. Ya, silakan. Oke, karena ini pendahuluan dulu saudara-saudara ya, maka supaya kita catch up ya dengan perkembangan ya, maka setiap minggu nanti saya adakan Vicon ya. Jadi Vicon itu saya umumkan yang mulai minggu depan jadwalnya gitu kan. Saya harapkan jadwal kita sudah stabil dan normal ya. Jadi setiap minggu kita adakan Vicon gitu ya. Dan itu modulnya juga akan saya unggah supaya nanti Anda bisa mempelajarinya ya. Begitu saudara-saudara ya. Iya, Pak. Iya, Baik, Pak. Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kalau gitu, terima kasih. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, kalau saya tidak ada akhiri pertanyaan, dulu saya akhiri dulu pertemuan pendahuluan kita pertemuan hari ini pendahuluan ya. kita hari ini Kita ya. lanjutkan minggu Kita depan. lanjutkan minggu depan. Ya, terima kasih atas waktu Terima kasih Anda. atas waktu Ya, Anda. dan kita berjumpa Dan insya Allah minggu kita depan. berjumpa insya Allah minggu depan. Dan semoga kita lancar Dan semoga dan kita tepat. lancar. Pasti, Pak. Siap, Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Siap, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, selamat Pak. malam. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.